Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat menuntut ilmu bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Dan apakah di kehidupan kita saat ini kita sudah menerapkan ikhlas itu? Yuk, mari kita bahas bersama-sama dan juga kita telaah bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya sebuah ibadah adalah rasa ikhlas. Rasa ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Yang artinya, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah semua amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Sikap ikhlas adalah sikap yang sangat penting dimiliki oleh seorang manusia, terutama diri kita sendiri, sebab hal tersebut akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan juga batu-batu kecil yang ada di beras tersebut. Maka beras yang dimasak akan terasa nikmat untuk dimakan dan juga tidak ada gangguan ketika kita memakannya, gitu ya. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika dimasak dan sudah menjadi nasi, dikunyah, akan tergigit kerikil dan batu-batu kecil tersebut. Jadi jadinya kita tidak nyaman ketika memakannya. Demikian halnya kepada keikhlasan. Keikhlasan ini menyebabkan beramal menjadi nikmat dan juga tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat begitu. Sebaliknya, apabila amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat gitu, serta pelakunya akan mudah menyerah, putus asa, dan juga selalu kecewa, selalu merasa kecewa dalam dirinya. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas tersebut. Rasa ikhlas kepada Allah ini sebenarnya sangat wajib kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sikap riya atau sombong agar mendapatkan pujian dari orang lain, hal ini sangat tidak dianjurkan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu itu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas sendiri berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perbuatan, perkataan, dan juga jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia mengharap ridhonya, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa melihat pada kekayaan,
tampilan, kedudukan, kemajuan, dan kemunduran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan keikhlasan dan semata-mata mengharap ridhonya. Imam Syafi'i juga pernah memberikan nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka kepadamu, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak memberikannya manfaat. Dalam kesempatan lain, beliau juga pernah berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis yang sudah saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa ikhlas ini sangat penting. Memang sangat-sangat penting bagi umat muslim, bagi kita semua tentunya, dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tentu saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pun ciri-ciri orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendiri. Contohnya, misalkan orang yang ikhlas ini beribadah pada Allah secara pribadi akan sama dengan ibadah yang ia lakukan ketika ia bersama orang lain, gitu. Nah, yang kedua yaitu tidak suka dipuji. Nah, biasanya orang seperti ini, orang yang ikhlas karena Allah ini, karena hubungannya kuat dengan Allah, dia takut akan dipuji. Jangan sampai membuat Allah tidak senang, atau jangan sampai dia menjadi sombong karena pujian yang dilontarkan orang lain kepada dirinya, gitu. Nah, yang ketiga yaitu senantiasa mendengarkan nasihat. Orang yang ikhlas biasanya tidak pernah mengabaikan nasihat yang diberikan oleh orang lain kepadanya, karena itu adalah sebuah sesuatu yang menurutnya berharga untuk memperbaiki dirinya, gitu. Tidak peduli orang lain itu siapa yang memberikannya nasihat. Orang yang ikhlas juga akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki dirinya tentunya. Nah, untuk yang keempat yaitu tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Tentu saja orang ikhlas ini tidak suka dipilih, maksud saya tidak suka menonjolkan dirinya, tetapi ia lebih suka dipilih untuk sesuatu yang lebih tinggi, misalkan menjadi pemimpin atau menjadi ketua kelas begitu. Jadinya dia tidak suka berambisi begitu, berambisi yang seperti itu ya, maksudnya yang untuk meraih jabatan begitu. Nah, untuk yang kelima nih, ini yang terakhir, yakni dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Jadi orang yang ikhlas ini senantiasa untuk rendah hati, jadi tidak sombong, tidak menjadi riak begitu ya. Jadi apabila misalkan, oh iya aku masih punya kelemahan ini, jadinya aku harus memperbaiki diri untuk kedepannya begitu. Orang yang ikhlas selalu sibuk untuk memikirkan bagaimana untuk memperbaiki dirinya dan berhenti untuk melakukan dosa tentunya. Dan dia selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain dan selalu memberikan nasihat yang baik untuk orang lain. Bahkan dia selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya.
Serta sikap ikhlas dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama, ikhlas mubtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Nah, ibadahnya ini dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan saja. Begitu. Ia melaksanakan sholat tahajud dan juga bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Ciri-ciri orang mubtadi ini biasanya terlihat dari cara dia beribadah. Orang yang hanya beribadah karena ada hajatnya. Orang yang hanya beribadah ketika sedang butuh, misalkan biasanya butuh, saya ingin usaha saya lancar, dapat uang banyak begitu. Dalam hal ini ya beribadah dan bersedekah dengan menggebu-gebu, tapi setelah mendapatkannya ia sudah surut ibadahnya begitu. Jadi ketika sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah dalam beribadah gitu. Ia beribadah ketika ada kebutuhan saja. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya juga akan berhenti begitu. Nah, selanjutnya yaitu ibadah abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya serta keinginan dunia. Karena ibadahnya dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut kepada neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan segera dan mana yang bisa diakhirkan, serta mana yang lebih penting dan lebih penting lagi begitu ya. Nah, ini ia anggap bahwa semua ibadah itu adalah sama rata begitu. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas muhib. Nah, ikhlas muhib ini yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka, tapi semuanya dilakukan karena bukti dan memenuhi perintah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas arif. Ikhlas arif ini yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah dirinya yang beribadah, tetapi ia menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dan keutamaan ikhlas. Itu ada beberapa, yaitu ada antaranya membuat hidup menjadi tenang dan tentram, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Kemudian ada diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita akan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dekat dengan pertolongan Allah dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian ada juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dan juga ketika kita berikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah atau petunjuk sehingga kita tidak akan tersesat kepada yang tidak baik begitu. Ketika kita berikhlas, ketika kita melakukan ibadah, melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja manfaat dan keutamaan dan juga hal-hal yang baik akan jatuh kepada kita juga gitu. Nah, untuk itu jangan lupa untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya.
sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Yang artinya, sesungguhnya jika Rohku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-An'am ayat 77. Nah, bisa disimpulkan bahwa ikhlas ini memang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah, kita juga tidak akan semulus ini untuk dalam melakukan kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Karena memang ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan nikmat yang beribu-ribu kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Materi ini dapat menjadi sebuah ketukan bagi hati kita, begitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.